Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prodi Pendidikan Tata Boga dari UNES, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, kami pada tanggal 11 Agustus itu sudah mengupload. Sebentar Bapak, saya buka dulu. Ya. Tanggal 11 Agustus itu kami sudah mengupload dokumen. Kemudian kami ada tagihan pembayaran, asesmen kecukupan di tahap 6. Terus kami sudah membayar, tetapi masih ada tagihan lagi Bapak di tahap 6 itu. Sementara kalau sekarang kami sudah masuk tahap 7, tetapi di tahap 6 masih ada tagihan pembayaran, padahal kami sudah melakukan pembayaran pada tahap 6 tersebut. Invoice-nya itu muncul 2 kali. Apa yang harus kami lakukan Bapak? Padahal di tahap 6 itu kami lihat masih ada tagihan pembayaran, padahal kami sudah melakukan pembayaran. Terima kasih, itu pertanyaan yang pertama Bapak. Monggo Pak Sumunin. Oke, Ibu, kaitannya dengan itu kami akan cek hari ini, Bu. Nanti akan akan kami informasikan terkait dengan itu. Jadi itu memang perlu kami cek dulu ke termasuk ke BNI-nya begitu untuk pembayarannya. Atau nanti mungkin Ibu bisa konfirmasi ke saya setelah ini ya, konfirmasi ke saya kaitannya kelanjutannya bagaimana begitu ya Ibu. Tapi ini perlu kami cek dulu begitu. Iya Bapak, iya Bapak. Karena tagihan invoice-nya itu muncul 2 kali. Sudah kami bayar 1 kali kan Bapak. Kemudian tapi di tahap 6 masih tertulis belum terbayarkan. Seperti itu. Kami perlu cek dulu. Itu pertanyaan kedua boleh Bapak? Silakan Bu. Gini, saat visitasi itu misalnya ada perbaikan dari LED dan Excel. Jadi tidak sama antara yang diupload dan saat visitasi. Hal itu memungkinkan tidak? Sangat memungkinkan Bu, sangat memungkinkan ya. Jadi memang begitu. Jadi asesor akan melakukan AK berdasarkan dokumen yang masuk ya di LED dan di Excel itu. Nah, ketika pada saat AL ada perubahan atau perbaikan, silahkan nanti Ibu ya, nanti kan begini Bu. Nanti beberapa hari atau beberapa saat sebelum AL biasanya asesor akan memberikan semacam berita acara ya, berita acara yang berisi deskripsi dari butir 1 sampai butir 85 gitu. Nah nanti silahkan Ibu baca, nanti mana-mana yang perlu perbaikan, mana yang perlu penyempurnaan gitu. Insya Allah sepanjang ya perubahan itu didukung oleh data yang valid ya, nanti insya Allah asesor akan tahu dan akan merespon dengan baik pula. Begitu Bu, jadi nggak masalah. Jadi di AL itu memang tempat di mana dilakukan konfirmasi ya. Maka ketika namanya konfirmasi pasti ada negosiasi. Ya, mana-mana yang masih bisa diperbaiki, mana-mana yang bisa ditambah dan seterusnya. Sepanjang Bu ya, sepanjang perubahan atau tambahan itu didukung dengan bukti yang nyata begitu. Misalnya saat upload misalkan guru besarnya baru 3 ya. Pas AL sudah ada 4, ya sudah tambahkan aja tambah 1. Nah, dengan catatan oh ini ada SK baru tentang guru besar. Begitu Bu caranya gitu. Jadi silahkan aja, nggak masalah. Baik Bapak, terima kasih. Kalau satu lagi Bapak, kira-kira kalau sudah sampai tahap ini,
Kira-kira kita akan di AL atau di visitasi itu kapan ya Bapak ya? Untuk penjadwalannya. Jadi gini Bu ya, secara umum ya proses ini sudah mulai akal Bu ya. Jadi sudah ada 2 kelompok Bu. Nanti mungkin Mas As bisa datanya ya. Jadi kami sudah melakukan sudah bertemu dengan 2 kelompok asesor Bu ya. Kelompok yang pertama itu kalau nggak salah berjumlah sekitar berapa ya, 90-an untuk prodi berapa itu, kemarin juga 80-an gitu. Jadi ini sudah proses Bu. Nah semoga Ibu masuk dalam situ, mudah-mudahan gitu ya. Gitu. Nah secara umum Bu, proses aplikasi itu dari mulai awal sampai hasil itu 3 bulan sampai 4 bulan maksimal ya. 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi bisa juga nanti kurang dari 4 bulan. Jadi sekitar 3 bulan gitulah. Jadi mohon ditunggu. Maka tadi oleh salah satu yang bisa mempercepat tadi kalau misalkan ini salah satu aja pembayaran itu sekali itu nanti tidak usah nagih-nagih gitu. Sehingga langsung masuk di fast track begitu. Begitu. Mungkin Pak Sumin bisa menambah, monggo Pak Sumin. Oke, Bu. Nanti kaitannya dengan pembayaran yang tadi itu nanti kami cek terlebih dahulu. Memang ada beberapa kasus yang seperti itu, Ibu. Nanti Ibu bisa kontak dengan kontak person yang ada di Lamdik itu untuk konfirmasinya, atau ke saya juga boleh Ibu untuk nanti konfirmasi berikutnya begitu. Kemudian kaitannya dengan AL itu diperkirakan mulai bulan depan itu akan mulai dilaksanakan AL. Dalam minggu ini itu adalah validasi untuk gampangannya kalau di sini itu menggunakan gelombang pertama begitu. Gelombang pertama itu ada banyak program studi dan dalam minggu ini akan dilakukan proses namanya validasi. Nanti ketika validasi itu sudah selesai, maka memang diagendakan mulai bulan depan itu sudah akan ada pelaksanaan AL sesuai dengan urutan yang sudah berjalan begitu. Baik Bapak, terima kasih. Berarti mungkin saya komunikasi lagi ya Bapak untuk pembayaran yang sudah kami lakukan, tetapi masih ada tagihan seperti itu ya. Pada Bapak langsung ya. Boleh, ke saya boleh. Nah, nanti untuk nomor kontaknya kita dapat dari mana ya Bapak? Dari Lamdik itu? Atau saya tulis di chat aja Bu, nggih. Nah, ya ini Bapak, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ini Bapak di chat ini ada pertanyaan, apakah bisa dikatakan sebagai prestasi jika mahasiswa meraih penghargaan sebagai duta inspirasi begitu? Itu yang dari mana ya? Penghargaannya dari mana itu ya? Mungkin bisa disampaikan yang bertanya, monggo silakan. Ibu Sukrina Rahmawati. Bu Suprina. Maaf Bapak, saya tidak nonaktifkan kamera. Itu dari Kemenpora penyelenggaranya, Duta Inspirasi. Oh gitu. Berarti nasional ya Bu, silakan nggak apa-apa, masukkan aja. Masukkan. Oh okay. Masukkan. Terima kasih. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada. Sama juga Bapak kaitannya dengan ini, jika dosen tetap sedang tugas belajar tapi meraih beberapa penghargaan, apakah bisa dimasukkan di LED? Bisa nggih Mas Sumini? Oh nggih Prof. Sebentar, Pak Sumini saya soalnya begini Bu ya, itu kalau tidak silahkan ada 2 cara studi lanjut, ada izin belajar dan ada tugas belajar Bu ya. Izin kalau tugas belajar berarti kan off dari kampus ya Bu ya. Itu berarti kan pada saat itu, mungkin pada saat TS mungkin tidak akan masuk di DTPS ya Bu mungkin ya Bu. Sehingga mungkin tidak dimasukkan di situ gitu ya. Gitu. Baik. Kecuali kalau izin belajar ya itu nanti masih. Tapi sekarang katanya izin belajar nggak ada lagi sekarang.
nggak tahu kebijakannya gitu, ya gitu. Mungkin Pak Iya, Sunil Prof. punya info tentang itu? Belum ada sih, Prof. Oh gitu. Oke. Kalau misalkan begini Bapak, misalkan anggap aja misalkan tugas belajarnya itu baru dilaksanakan pada TS. Oke, oh ya berarti Kemudian TS1 nggih. pada TS min 1 2 4 masih sampai ya. TS min 1 itu ada prestasi. Oh bisa gitu. Kalau nggih. seperti itu kan bisa, nggih. Bisa nggih. Oke. Jadi gitu Bu, jadi betul ya. Jadi kan yang diminta biasanya 3 tahun terakhir Bu ya, ada TS, Iya. ada TS-1, TS-2. Jadi kalau misalkan tugas belajarnya itu pas TS ya, tapi kan TS1 itu mendapatkan prestasi masih bisa Bu di situ. Oh, oke. TS min 1 ya, Prof ya? S1. Tergantung perolehannya itu kapan begitu. Oh, oke. Gitu ya. Intinya prestasi itu tidak diperoleh pada saat tugas belajar. Ya gitu. Nggih. Oke, makasih banyak, Prof. Iya sama-sama. Kemudian ada pertanyaan, kami akan mengirimkan usulan pada bulan ini karena kami termasuk dalam batch 4. Apakah kami bisa menggunakan TS 2021-2022 karena pelaksanaan perkuliahan semester genap telah selesai? Nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita stick pada aturan di Ban PT bahwa berakhirnya semester genap itu tanggal 31 Agustus ya. Sehingga kalau uploadnya bulan ini ya berarti TS-nya tetap 2020-2021. Sedangkan nanti kalau ada penambahan, penyempurnaan atau apa itu bisa ditambahkan saat AL. Begitu Bapak Ibu. Kaitannya dengan prestasi lagi Bapak. Jadi, monggo. Bagaimana dengan apa ini? Prestasi mahasiswa yang terpilih sebagai buat pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Itu nanti perlu dicermati apakah itu termasuk MBKM ya, yang dia melamar terus lolos itu. Kalau itu mungkin enggak gitu termasuk. Tapi sebenarnya kalau prestasi itu lebih pada kompetisi ya, kompetisi yang dapat juara 1, 2, 3 dan harapan begitu ya. Kalau misalkan hanya peserta itu enggak, pasti enggak begitu. Tergantung, maka nanti perlu dilihat dulu. Gitu.